Ajari dumat murid sampai hulu tu huang bentu pulau ita tawa ai mamalak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas kesempatan perjumpaan dan terlebih dalam perundungan firman pada malam hari ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, yaitu dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11. 2 Korintus pasal 3 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11 dengan judul Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Sebelum firman Tuhan kita baca dan renungkan, saya undang kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan berkenan memberkati kami sekalian, sehingga kami pada malam hari ini dimampukan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau melawat kami sehingga kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami hari ini. Dan sebelum istirahat malam ini, kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Kuasai firman ini dengan Roh Kudus-Mu sehingga boleh tertanam dan boleh senantiasa menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam Yesus kami mohon berkat-Mu atas firman ini. Amin. Saya bacakan demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Langit dan bumi akan berlalu namun firman Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dilatar belakangi dari pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Siapa itu Paulus? Apa yang dilakukannya? Dan apa yang diajarkannya? Dan pertanyaan-pertanyaan ini timbul dari orang-orang tentu yang tidak mengharapkan Injil boleh diterima banyak orang. Dan dalam hal ini Paulus meresponi melalui surat yang disampaikan kepada jemaat di Korintus. Meresponi tanggapan ini. Ada beberapa hal. Yang pertama bahwa berkaitan dengan pelayanannya, maka iman menjadi bagian yang utama, pondasi yang utama di dalam misi pelayanan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Paulus. Pada ayatnya yang keempat, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Keyakinan kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang kuat besar, itu membawa pengaruh, itu membawa kekuatan, itu membawa dampak. Keimanan yang besar yang dimiliki sehingga memberikan semangat yang luar biasa, dan semangat yang luar biasa itu disalurkan,
diberikan dan juga bahkan dirasakan oleh umat yang menerima pelayanan oleh Paulus dan rekan-rekannya yang lain. Yang kedua, dalam firman ini juga disampaikan bahwa dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup melakukan segala perkara. Paulus menyadari bahwa Paulus dan rekan-rekan bersama dengan jemaat, khususnya dalam pelayanan, mereka hanya alat yang dipakai oleh Allah untuk melakukan misi pelayanan. Apa yang ia kerjakan bersama dengan rekan-rekan, apa yang mereka ajarkan, mereka lakukan dalam misi pelayanan adalah pekerjaan tangan Tuhan, dan mereka tidak akan mampu jika mengerjakan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Itu dijelaskan oleh Paulus, sehingga kekuatan yang besar bukan karena mereka mampu, tetapi karena Allah yang bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak ada yang harus dibanggakan dari diri Paulus dan juga rekan sekerja. Tapi kesuksesan yang didapatkan adalah kesuksesan karena kerja yang dilakukan oleh Roh Kudus melalui Paulus dan rekan-rekannya. Dan selanjutnya pada bagian yang ketiga, bahwa semangat yang luar biasa didapatkan oleh Paulus karena respon umat yang begitu luar biasa. Injil telah disingkapkan melalui kematian Yesus Kristus, sehingga sebagai umat, sebagai pelayan, maka semangat penyingkapan itulah yang membuat Paulus terus mengerjakan bagian-bagiannya. Berbeda seperti pada perjanjian lama, bagaimana Musa menerima firman Tuhan yang dituliskan di loh-loh batu. Banyak orang-orang yang masih belum menerima karena belum disingkapkan segala sesuatunya. Tetapi ketika Paulus memberitakan ini, Injil telah disingkapkan, maka banyak orang menerima firman Tuhan ini. Dan bagaimana kebahagiaan, kesukacitaan, kesuksesan yang didapatkan oleh Paulus dalam pelayanannya, yang membuat ia bersukacita bersama, yaitu pada ayatnya yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kebahagiaan Paulus adalah ketika umat di mana ia melayani mampu dibaca, dikenal oleh banyak orang kehidupannya, pribadinya yang mengandalkan Tuhan. Itu kebahagiaan. Itu adalah pujian yang ia dapatkan, bukan dielulukan secara manusia, tapi pujian yang sangat membanggakan bagi Paulus adalah ketika umat yang dilayani mampu dikenal dan kehidupannya bisa dibaca oleh orang-orang di sekitarnya. Karena itu pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama merenungkan dalam kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagai umat-umat Tuhan, maka hendaklah kita memiliki iman yang kuat dan kokoh, terlebih orang-orang yang dipakai di dalam pelayanan. Mungkinkah kita menceritakan kemuliaan Tuhan ketika kita sendiri sangsi terhadap siapa yang kita ceritakan? Mungkinkah kita membawa dampak yang baik dari kehidupan iman orang-orang yang kita layani ketika kita sendiri tidak memiliki kekuatan dalam iman tersebut? Iman yang kokoh membawa dampak yang besar. Iman yang kuat mempengaruhi pelayanan pun kita dalam pelayanan. Iman yang kuat dan kokoh mempengaruhi juga pelayanan-pelayanan kita. Dan yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita adalah alat di tangan Tuhan. Sehingga kita ketika dipercayakan melakukan segala sesuatu dan kita mampu menyelesaikan, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang mengerjakan. Kalau Paulus katakan bahwa itu semua karena perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, maka pun kita, ketika kita melakukan pekerjaan tugas-tugas kita khususnya di dalam pelayanan, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang memberkati kita, yang memampukan kita menyelesaikan semuanya itu. Sehingga tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri bahwa ini hasil kerja saya, ini adalah hasil jerih payah saya, ini adalah kinerja saya selama ini. Tidak. Tetapi karena Tuhan yang mau memakai kita untuk melakukan misi pelayanan tersebut.
Dan yang selanjutnya, kita harus bisa dan mampu untuk melihat peluang sekecil apapun untuk memberitakan dan mewartakan kabar sukacita. Hal yang biasa kita lakukan melalui hidup kita. Kita boleh menceritakan betapa Allah luar biasa, betapa agungnya Tuhan dalam hidup kita, menyertai kita melalui kehidupan kita setiap waktu, sehingga orang-orang bisa melihat. Dan peluang ini harus kita gunakan sebagai umat-umat Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Dan tentu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kesuksesan rohani khususnya bagi pelayan-pelayan, bahkan juga kepada umat-umat Tuhan, bukan tentang keuangan yang banyak, bukan tentang gedung yang mewah, bukan tentang pelayanan, atau bahkan bukan hanya tentang aktivitas kegiatan yang padat. Betul, memang itu diperlukan dalam pelayanan, keuangan, bangunan, kegiatan dan sebagainya diperlukan di dalam pelayanan. Tapi kesuksesan rohani bukan itu tujuannya. Rasul Paulus menyatakan bahwa kesuksesan rohani adalah ketika seseorang yang dilayani dan menerima pelayanan mampu menjadi surat Kristus yang nyata di tengah-tengah dunia. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukan pelayanan dengan sungguh, dengan iman yang kuat? Dan juga mampukah kita melihat setiap peluang untuk mewartakan kabar sukacita? Mari kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Biarlah Tuhan berkenan memberkati firman ini bagi kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima malam hari ini. Mampukanlah kami untuk meneladani keberadaan Paulus dalam pelayanan, dan sebagai umat Tuhan agar kami tidak hidup dalam keegoisan, keakuan dan kepentingan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan sosial kami. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan istirahat malam kami hari ini di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang senantiasa menilik dan memberkati hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beristirahat dan selamat berjumpa dalam renungan malam selanjutnya bersama dengan rekan-rekan yang lain. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.